In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami, atas semangat yang selalu Kau kobarkan dalam hidup kami, dan kebahagiaan yang Kau anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdanya dan merenungkannya, menjadi bekal kekuatan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu itu Yesus sudah dekat Yerusalem. Orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini barangkali membuat kita terkejut, terutama pada bagian terakhir, betapa sang raja yang dipakai oleh Yesus sebagai perumpamaan berlaku begitu keras dan tegas terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka, yakni pertanggungjawaban atas mina yang diserahkan kepada mereka. Orang yang tidak bertanggung jawab itu mengalami nasib yang, tragis. Dikatakan, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, karena mereka menjadi penghambat, penghalang untuk perkembangan kerajaan yang dibangun oleh sang raja ini yang telah dinobatkan sebagai raja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa artinya perikop ini untuk kita? Perikop ini menempatkan kita dalam konteks yang tepat untuk menyambut hari raya Kristus Raja pada hari Minggu yang akan datang, sebagai minggu terakhir tahun liturgi kita dan hari-hari terakhir sebelum kita memasuki masa Advent. Untuk mempersiapkan kedatangannya di palungan, kita ingat bahwa Dia juga memerintah dari tahta salibnya, tempat penebusan dimenangkan. Dalam perikop ini, Kristus menampilkan dirinya sebagai bangsawan yang pergi untuk mendapatkan tahta raja bagi dirinya sendiri dan akan kembali suatu hari nanti. Misi utamanya adalah untuk menebus anak-anak manusia sebagai Raja semesta alam. Misi kita adalah menerima hadiah besar ini dan bekerja sama dengan Dia dalam menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Setiap umat Kristiani dipanggil untuk menyadari identitasnya, termasuk di antara 10 pelayan yang diberi kepercayaan untuk melayaninya. Bagaimana kita menggunakan kepercayaan itu secara bertanggung jawab? Itulah tugas kita. Koin, mina, bakat yang diberikan kepada kita secara simbolik menggambarkan rahmat yang diberikan kepada kita, dan Allah memberikan rahmat itu sama apapun bentuknya, sama dalam arti sebagai anugerah, sebagai rahmat, sebagai kepercayaan. Tinggal bagaimana kita semua mempertanggungjawabkan rahmat itu sehingga rahmat dilipat gandakan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk melayani sang raja. Itu berarti hidup kita dipanggil untuk memiliki kualitas dan karakteristik yang istimewa karena tanggung jawab yang kita laksanakan dengan baik. Akhir dari perikop yang tadi saya sebut pada awal menunjukkan bahwa rahmat yang tidak dipertanggungjawabkan dengan baik akan membawa akibat di dalam kehidupan kita, dan kita diingatkan akan akibat-akibat itu. Oleh karena itu, kita dipanggil setelah menyadari tanggung jawab itu untuk mengemban tanggung jawab dan kepercayaan itu sebaik mungkin sebagai persembahan, sebagai pelayanan hidup kita bagi Tuhan. Dan pelayanan kita bagi Tuhan tentu tidak dalam bentuk-bentuk yang abstrak. Kasih pelayanan kita kepada Tuhan juga kita wujudkan di dalam pelayanan kita kepada sesama kita. Bahkan Paus Fransiskus mengingatkan kita pun dipanggil untuk melayani keutuhan ciptaan, merawat bumi sebagai rumah kita bersama dengan menjaga, merawat, bukan merusak dan menghancurkannya. Merawat bumi menjadi bagian dari iman kita kepada Tuhan
dan terimplementasi juga dalam bentuk-bentuk yang bermanfaat bagi sesama kita. Itulah rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Dan Kristus menyatakan itu sebagai bentuk kepercayaannya untuk kita. Kita dipanggil dari lubuk hati kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu, rahmat yang diserahkan kepada kita. Maka seperti yang tadi saya katakan, akhir perikop menjadi satu peringatan yang serius yang mungkin tidak mudah kita mengerti. Tetapi jika kita mengenali dan menggali lebih dalam lagi, kita dapat mendengar hati Kristus Sang Raja semesta alam yang dipenuhi dengan belas kasih. Hati itulah yang di Golgota ditikam dengan tombak dan mengalirkan darah dan air sebagai tanda sakramen-sakramen gereja. Dari lubuk hati Tuhan merindukan semua orang untuk diselamatkan. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kita menanggapi undangan itu? Seberapa sering respons kita terhadap undangan Tuhan menjadi persembahan kita? Apakah bertanggung jawab atau justru bersungut-sungut? Apakah memperkembangkan atau justru menghambat dan bahkan menghancurkan? Kita dipanggil sekarang ini untuk merenungkan hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang diberi kepercayaan dengan rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pertama-tama, rahmat sakramen baptis. Selanjutnya, buah dari sakramen pembaptisan adalah kehidupan sebagai anak-anak Bapa. Mari kita syukuri anugerah ini, iman yang dianugerahkan kepada kita. Semoga bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam pengharapan dan kasih kepada Allah, kepada sesama, dan kepada semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam